TX20 Keirian Denada. 1 jam kemudian, mereka makan siang bersama. Anissa membuka cadarnya karena saat ini hanya ada mereka bertiga. Raihan tersenyum ke arahnya. Wajah ini semakin hari semakin cantik, sedikitpun dia tidak pernah bosan menatapnya. Enak gak? Tanya Raihan saat menoleh ke arah Siva. Lebih enak buatan Umi, jawab Siva jujur. Iya. Masakan Umi jauh lebih enak, apalagi ikan bakar buatan Umi gak ada duanya, ucap Raihan memuji dengan tulus. Anissa hanya tersenyum. Tiba-tiba asisten Raihan mengetuk pintu, Anissa buru-buru memakai cadarnya. Asisten Raihan menunduk. Maaf Pak mengganggu, ucap Riko asistennya. Iya ada apa? Tanya Raihan. Klien yang kemarin, minta bertemu di restoran kemarin juga. Sejam lagi ketemu di sana katanya, ucap Riko. Iya, terima kasih, kata Raihan. Riko pamit pergi dan langsung menutup pintu dengan rapat. Ya sudah makan lagi, nanti Abi antar kalian pulang, ucap Raihan. Gak usah Bi, kami pulang naik taksi saja, kan mau langsung ke mall milik Papa, ucap Anissa. Gak apa masih sempat kok, Abi antar ke sana dulu. Nanti pulang dari sana baru naik taksi, kata Raihan memaksa. Baiklah, kata Anissa. Mereka menyelesaikan makan, lalu bersiap pergi. Raihan mengendong Siva dan mengandeng tangan Anissa saat mereka berjalan keluar. Pegawai melihat mereka pergi dan semuanya tersenyum. Mereka ikut bahagia saat melihat 3 orang ini yang selalu bahagia saat pergi bersama. Mereka menuju ke mall. Sesampainya di mall seperti biasa Raihan membukakan keduanya pintu mobil. Abi langsung pergi ya, nanti kalau ada apa-apa telpon saja, ucap Raihan. Anissa mencium tangan Raihan begitu juga Siva. Raihan mencium pipi keduanya lalu kembali masuk ke mobil dan melambaikan tangan. Anissa dan Siva juga melambaikan tangan sampai mobilnya jalan menjauh. Keduanya berjalan masuk. Tanpa mereka sadari Denada melihat dari dalam mobil yang tidak terlalu jauh dari posisi mereka. Seharusnya aku yang berada di posisimu, gumam Denada sambil menatap tajam ke arah Anissa yang berjalan masuk menggandeng putrinya. Denada keluar dari mobil dan langsung mengikuti keduanya. Dari dulu Raihan memang sosok yang romantis. Rasanya sakit banget saat melihat dia seperti itu pada wanita lain. Batin Denada yang saat ini merasa iri. Bianca yang baru datang melihat ke arah Denada yang mengikuti Anissa. Dia curiga jika orang ini berniat jahat pada sahabatnya. Anissa, panggil Bianca buru-buru. Anissa menoleh ke belakang dan langsung kaget melihat Denada berada di depan Bianca. Anissa memegang Siva dan langsung masuk bersama Bianca yang sudah berjalan melewati Denada tanpa memperdulikannya. Siapa wanita tadi? Tanya Bianca setelah mereka masuk. Mantan istrinya Mas Raihan, bisik Anissa supaya tidak terdengar Siva. Pantes dari tadi tatapannya aneh banget, kamu harus berhati-hati, ucap Bianca. Anissa mengangguk, rasa bersalah banget gak nyapa dia. Tapi takut juga nanti Mas Raihan marah, ucap Anissa. Ya jangan disapa, kecuali dia menyapa lebih dulu, kata Bianca. Kita langsung ke atas saja ya cari pakaian bayi kamu, ucap Anissa. Bianca mengangguk, keduanya berjalan menggandeng tangan Siva. Mereka memilih beberapa pakaian saat berada di tempat pakaian bayi. Umi, itu opa ada di sini. Ucap Siva menunjuk ke arah tertentu. Anissa menoleh ke arah yang ditunjuk Siva. Bianca sebentar ya, Nisa ke sana dulu, ucap Anissa. Bianca mengangguk, dia sendiri masih sibuk memilih. Anissa dan Siva mendekat ke Pramana yang sudah melihat kedatangan mereka. Siva, sapa opanya. Anissa mencium tangan mertuanya, Siva juga mencium tangan opanya. Kalian sudah lama? Tanya Pramana. Baru saja Pak, jawab Anissa. Kalian mau beli apa? Tanya Pramana. Pakaian untuk Siva sama untuk anak teman Nisa itu, kata Anissa sambil menunjuk ke arah Bianca yang sibuk memilih. Ya sudah ambil saja nanti Papa urus semuanya,
Siva biar sama papa dulu ke atas, ucap Pramana saat melihat ke arah Anissa. Anissa mengangguk. Kalian kesini sama siapa? Tanya Pramana lagi. Tadi diantar Mas Raihan tapi dia harus ketemu klien jadi gak bisa nemenin kami, kata Anissa. Ya sudah nanti pulang sama papa saja, ucap Pramana. Anissa mengangguk, ini mertuanya jadi dia tidak akan menolak. Pak Pramana berjalan pergi bersama Siva ke lantai atas. Denada langsung pulang ke rumahnya, terlihat rumah yang ditempatinya cukup besar. Denada masuk ke rumah dan kaget melihat suaminya ada di rumah, ini jarang terjadi setelah mereka punya anak. Satrio suaminya langsung menatapnya tajam. Kemana saja? Tanya Satrio. Dari supermarket, ucap Denada sambil menunjukkan barang belanjaannya. Setelah dari mall dia memang langsung ke supermarket. Dinda dari tadi nangis terus, ucap Satrio. Kan ada pembantu. Apa gunanya menggaji pembantu kalau satu anak saja tidak terurus, ucap Denada dingin. Seharusnya urusan mengurus anak itu urusan kamu ibunya, kata Satrio kesal. Denada langsung naik ke lantai atas menemui Dinda yang masih menangis. Dia menghibur Dinda di kamar. Satrio langsung pergi ke kantor lagi setelah berbicara sebentar. Dia pulang hanya karena pembantu menelponnya katanya tidak bisa menghubungi Denada. Di tempat lain Anissa dan Siva pulang diantar Pramana. Mereka turun depan rumah, Anissa mengajak mertuanya masuk. Di dalam rumah Pramana melihat-lihat tempat anaknya tinggal, setelahnya mengajak Siva main di teras rumah, Anissa datang membawakan mereka minuman dan juga kue. Kue di rumahnya selalu ada karena memang dia suka membuat kue, apalagi sekarang dia sudah menikah, suatu kebanggaan baginya bisa menyajikan kue buatannya sendiri pada suami dan anaknya. Umi, Siva ke kamar dulu ngambil mainan, ucap Siva. Anissa mengangguk, Siva langsung berlari masuk. Oh ya Pak, tadi di depan mall Papa, Nisa ketemu Mbak Denada, ucap Anissa jujur. Sekarang dia tidak terlalu malu berbicara panjang. Denada, tanya Pramana kaget. Anissa mengangguk. Nisa gak negur dia Pak, takut Mas Raihan marah, ucap Anissa. Gak apa-apa, tapi sebenarnya gak baik juga jika Raihan terus-terusan membencinya. Dia tetaplah ibu kandung Siva dan Siva berhak tahu, dan mereka berhak bertemu dan saling mengenal, kata Pramana. Iya. Mungkin Mbak Denada sudah berubah. Nisa akan membicarakan ini lagi sama Mas Raihan nanti, ucap Anissa. Siva datang lagi membawa mainannya. Anissa dan Pramana berhenti membicarakan Denada. Mas Raihan bentar lagi pulang, Papa di sini saja sampai sore, ucap Anissa. Ya, sudah lama juga gak main sama Siva, kata Pramana yang tidak keberatan sedikit lama di rumah anak menantunya. Setengah jam kemudian Raihan pulang, dia turun dari mobil. Assalamualaikum, ucapnya. Dia melihat ke arah papanya yang duduk melayani cucunya bermain. Waalaikumsalam, jawab Siva dan Pramana. Raihan mencium tangan papanya, lalu mencium pipi Siva. Papa sudah lama, tanya Raihan langsung duduk di dekat Pramana. Belum sampai 1 jam, jawab Pramana. Nisa mana? Tanya Raihan. Di dalam lagi nyuci baju, jawab papanya. Aku ke dalam dulu, kata Raihan setelah membuka sepatunya dan menyimpannya di rak sepatu. Dia masuk ke dalam dan langsung ke tempat cucian. Assalamualaikum Umi, ucap Raihan senang. Anissa menoleh. Waalaikumsalam Abi, ucap Anissa sambil mencium tangan Raihan dan memeluknya sebentar. Untung Abi pulang cepat. Kasian Papa gak ada teman bicara, ucap Anissa. Iya, ini karena urusannya lancar, ini karena doa Umi juga semua urusan kantor lancar gak seperti dulu, ucap Raihan. Ya makanya harus sering berdoa bukan hanya berusaha, kata Anissa. Raihan duduk di kursi dekat mesin cuci. Oh ya besok orang sudah akan membangun toko untuk Umi, jadi supaya ada yang menemani Umi melayani pekerja. Abi akan nyuruh Mama dan Papa menginap di sini untuk beberapa hari ke depan, kata Raihan.
Anissa mengangguk. Terima kasih Abi, ucap Anissa. Sama-sama, kata Raihan sambil tersenyum menatap Anissa. Semakin hari rasa cintaku pada Anissa semakin besar, ya Allah semoga kami bisa bersama selamanya, hidup rukun hingga tua dan berikanlah kami keturunan yang soleh dan soleha, dan pertemukanlah nanti kami di surgamu batinnya. Bi, Umi mau jemur pakaian dulu, ucap Anissa. Ya sudah sini Abi yang bawa keranjangnya, Abi bantuin, ucap Raihan sambil mengangkat sekeranjang pakaian. Anissa tersenyum dan mengikutinya berjalan keluar. Pramana melihat Raihan membantu Anissa menjemur pakaian. Dia tersenyum senang, seperti inilah seharusnya mereka hidup. Sepertinya kami memberikan istri yang tepat untuk Raihan, batin Pramana.